Kalau salah, malu, harakiri, mati. Kalau India enggak, ngomong terus, nyanyi, turun hujan nyanyi, sedih nyanyi, senang nyanyi, ngomong. Nah, jadi Jepang dikit ngomong, banyak kerja. India banyak kerja, dikit ngomong. Kalau di Konoha, lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan. Tapi alhamdulillah di Indonesia enggak. Indonesia ini sejalan antara ucapan dengan perbuatan. Apalagi di Jogja, apalagi di Jogja, yang memang intinya Indonesia itu di Jogja. Karena di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua itu sarjana-sarjana pemikir-pemikirnya itu dari Yogyakarta, walaupun ada beberapa yang dari Malang. Nah, Islam ini mengatur dua-duanya, antara mental dengan material itu diatur oleh Islam. Makanya ketika bercermin melihat wajah di kaca, bacaan doanya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana secara fisik material saya sudah bagus, maka perbaikilah mental saya. Jadi kalau ada orang yang motong-motong kajian Islam, oh enggak Pak Ustaz, itu jelas ayatnya, hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah hati kamu. Itulah alasan beberapa pegawai masuk kantor enggak mandi. Terus ditanya sama Pak Wali, kenapa rambutnya acak-acakan, kenapa enggak rapi? Allah melihat hati kita. Padahal Islam ini mengajarkan keseimbangan. Diawali oleh Ustaz Luqmanul Hakim, dilanjutkan oleh Ustaz Salim Afillah, diteruskan oleh Habib Sayyidil Habib Muhammad bin Anis bin Sahab, lalu kemudian Ustaz Abdul Somad. Kami ini kok rasa-rasanya calon dai yang mau ngurus surat izin ke MUI. Mudah-mudahan dari kolom pencapir lir-ilir ini mendapat izin supaya layak ngomong. Karena orang yang tidak layak ngomong itu kalau dia ngomong di depan orang banyak itu malah merusak. Makanya kalau di Eropa dosen-dosen itu setiap 6 bulan sekali direview, ulang, view, ditinjau ulang. Ini orang layak nggak ngomong di depan mahasiswa. Kalau nggak layak, mentalnya terganggu, dia nggak boleh jadi dosen. Ada orang, ya memang dari sejak lahir dia mental terganggu. Waktu kecil terganggu oleh teman, pulang ke rumah tertekan orang tua, di jalan kena tilang, di kantor ditekan atasan, di rumah ditekan istri. Laki-laki itu memang nggak berkata-kata, langsung gila aja. Mentalnya terganggu. Maka manusia ini ketika sejalan antara dua-duanya, makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh badanmu itu ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka nanti materialnya ini ikut jadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau dia sudah rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain juga ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Dan kalau kita lihat apa kata Allah dalam Al-Quran, utslu ma uhiya ilaika, bacalah wahyu yang sudah dikirimkan kepadamu minal kitab, yang ada dalam Al-Quran. Setelah membaca, wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sholat mencegah dari keji dan munkar. Tapi ada yang lebih berat dari baca Quran, ada yang lebih berat daripada sholat. Apa dia? Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah jauh lebih besar. Oh, ingat Allah enggak berat Pak Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana yang berat? Mengingat Allah, zikir itu enggak berat. Tapi ketika ada orang nawarkan uang haram, riba, korupsi, sogok, dan kita saat itu ingat Allah,
Di situ yang berat itu. Makanya dikatakan wala dzikrullahi akbar. Yang jadi masalah sekarang, datang orang bawa riba, haram, sogok, dan seterusnya, malah diterima dengan bismillah. Ini kan haram. Iya haram, tapi kan kalau dikeluarkan 2,5% diinfakkan, disodakohkan. Kenapa kamu ambil? Daripada diambil orang lain. Kalau orang yang lain yang ambil boleh jadi nanti dibelikan miras, pesta narkoba. Tapi kalau kita yang ambil, kita akan bangun masjid. Iya juga ya. Ini haram Pak Ustaz. Tunggu saya istikharahkan dulu. Yang namanya istikharah itu pilihan antara dua yang halal, tapi mana yang lebih banyak maslahat kebaikannya untuk agama. Adapun yang haram itu tidak ada. Siapa yang membisikkan ini? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu maka di 4 pojok ini dipasang buah ananas supaya selamat dari minal jinnati wan nas. Tuh, kok Ustaz tahu? Iya, saya kan udah di briefing Ustaz Salim dulu kan. Kalau di bawah tiang itu ada pohon buah salak. Kenapa salak? Karena kata Nabi man salaka, itu dari salah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Selama ini saya didampingi Ustaz Salim Afillah, tapi subuh yang penuh barokah ini Masya Allah tabarakallah. Kalau pergi naik kereta ojo lali gowosku. Sudah lama ke Yogyakarta, baru ini didampingi 2 orang Kulon Progo. Masya Allah, satu di kanan, satu di kiri. Akhirnya, dan saya diberitahu Ustaz Salim, kami ini Ustaz, makanya kemarin kami begitu mendarat Kulon Progo langsung ke rumah Ustaz Salim, dan beliau banyak bercerita. Ustaz Abdul Somad, selama ini kamu bawa ke Yogyakarta, tapi jangan lupa Yogyakarta yang katanya hebat itu wali kotanya dari Kulon Progo. Artinya apa? Dimanapun dokter itu eksak. Dokter itu ilmunya pasti. Dokter kalau lagi ngoperasi ada bidan, ada perawat yang mendampingi. Kalau dia minta gunting, memang kasih gunting. Kalau dia minta pisau, kasih pisau. Kalau minta perban, kasih perban. Beda sama orang politik. Orang politik itu bahasanya, makanya beruntunglah orang Yogyakarta yang wali kotanya dokter. Karena dia pasti jujur. Kalau dia minta gunting, kasih gunting. Berarti akan ada pemotongan pita. Kita berempat jam-jam segini memang lagi lucu-lucunya. Ada jam-jam khususnya. Jadi intinya memang kalau mau berjuang itu mentalnya dulu disehatkan. Karena kalau mentalnya sakit diajak berjuang, iya, waktu berjuang siap mati, siap. Tapi begitu pas berhadapan dengan musuh, apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu wahai Musa, kami di sini duduk-duduk saja. Mereka hanya akan menjadi musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Tidak akan ikut berjuang bersama. Perjuangan ini perlu sinkron antara dua. Apa dia? Bahwa di sana ada keinginan, ingin menang, ingin hebat, selamat dari kemiskinan, selamat dari narkoba, selamat dari miras. Mari kita berjuang. Ada keinginan. Tapi di situ juga ada yang namanya akal. Akal itu diambil dari 3 huruf. Aqala. Orang Arab menyebutnya sebagai akal. Akal itu artinya tali. Kalau kambing yang dipegang itu talinya. Kalau orang yang dipegang itu omongannya. Makanya kalau ada orang yang omongannya nggak bisa dipegang, ikatlah dia pakai tali. Setuju? Wah, pada setuju semua ini gawat. Maka ketika sejalan manusia antara ucapan dengan perbuatan, Allah kasih dia akal. Akal ini tali.
Memang tali, lihatlah kamus bahasa Arab. Aqala itu tali. Makanya orang Arab kalau dia musim panas, dia tutup kepalanya pakai kain, anginnya kencang di gurun pasir. Takut kain penutup sorban di kepalanya itu terbang, diikat dengan tali. Talinya itu disebut bahasa Arabnya iqal. Tapi karena orang Saudi Arabia susah nyebut ab, jadi igal. Nanti kalau ke Saudi ada orang mau beli apa? Igal artinya tali yang mengikat sorban di kepala biar supaya jangan terbang. Tali itu, akal itu gunanya untuk apa? Untuk mengikat hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini enggak ada batas. Lokana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya anak manusia ini punya satu lembah isinya emas semua, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan pasti minta satu lembah, dua lembah, tiga lembah. Maka diikat dia dengan satu ikatan, dan ikatannya untuk kenegaraan kebangsaan ini ikatannya di Mahkamah Konstitusi supaya mengikat orang. Karena kalau tidak diikat, apa yang akan bisa membatasi manusia? Nggak ada. Manusia ini kalau nggak ada pengikatnya, dia lama-lama bisa jadi Fir'aun. Fir'aun itu manusia tanpa ikatan. Kalau naik motor, yang jadi akalnya itu ngerem. Hawa nafsunya itu gas. Sampai sekarang kopling ini masih belum jelas. Kalau rem jelas, remnya jangan terlalu ditekan terus, nanti kita nggak bisa jalan. Tapi jangan juga digas terus, nanti kebablasan nabrak tiang listrik. Naik ke trotoar, keseimbangan antara rem dengan gas. Kok lagi rasa-rasa ngomong di biker sungguhan? Nah, kopling gunanya adalah untuk menahan tenaga dari gas saat pemindahan transmisi dari gigi 1 ke gigi 2. Saya tiba-tiba ingat gigi 1, gigi 2 karena kemarin ada yang ngasih tahu pas lagi ngobrol-ngobrol, Ustaz Somad, poligami itu seperti naik Vespa, yang berat itu dari gigi 1 ke gigi 2. Saya berani ngomong di sini karena kelihatannya nggak ada jamaah perempuan. Ada. Wah, kalau gitu kita pindah ke tema yang lain. Jadi kalau sejalan sinkron antara gas dengan rem, insya Allah kita selamat. Kalau kita lihat ada orang yang remnya nggak diinjak, nggak dipakai, dan kita diam saja, sesungguhnya kita bukan sayang dengan dia, tapi kita mau dia mati cepat. Inilah orang-orang yang kalau minta cuti seminggu dikasih 2 minggu. Oh gitu deh, naik motor dia gas, kita bukannya ngasih tahu alon-alon mas, enggak, kita malah mengatakan gas terus, mainkan supaya dia cepat shadaqallahul azim. Jadi jangan sangka kalau kita kebablasan kita bisa atur segalanya, kita nakal, kita jahat, kita korupsi, kita rusak konstitusi, orang diam. Itu bukan berarti dia senang dengan kita. Bisa jadi dia mau cepat kita selesai. Diaminkan. Kita lah yang merenung. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Ustaz Salim Afillah. Hati-hati Ustaz Somad. Sehebat apapun kita, nanti kalau kita menghadap Allah itu yang dibawa adalah yauma la yanfa'u malun, harta nggak ada gunanya, wala banun, anak nggak ada gunanya, illa man atallaha biqalbin salim. Saya diingatkan, hati kita mesti bersih Ustaz Somad, kata dia. Tapi sebersih apapun hati kita, kalau nggak ada syafaat dari Nabi, nggak ada gunanya. Maka kita perlu orang dalam. Itu kata Habib, akan memperbanyak sholawat. Tapi yang menasehatkan anaknya, keturunannya tentang ini siapa? Satu surat khusus ada dalam Quran. Wa idh qala Luqmanu libni. Itu adalah pesan-pesan Luqman kepada anaknya. Tapi semua orang yang baik-baik ini gak akan mungkin bisa menyampaikan pesan kebaikan kalau tidak ada izin dari wali kota dan wakil wali kota.
Kalau Tuan naik kereta menuju Jakarta. Sudah lama ke Yogyakarta, baru ini satu majelis dengan wali kota. Mudah-mudahan kebersamaan dua orang yang dititipkan amanah, satu amanah kekuasaan, satu amanah keilmuan untuk membimbing umat, mereka bisa berjalan sinkron bersama, maka insya Allah manusia setengah kopling bisa berubah menjadi manusia metik, sehingga kita nggak usah urus kopling lagi, dan insya Allah semuanya menjadi lebih baik ke depan insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan, karena diberitahukan Ustadz sampai 6.30. Jadi saya pun mesti juga tahu, kalau enggak berarti saya tergolong manusia setengah. Alhamdulillah. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, mohon maaf. Terima kasih. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing pantes. Cakep. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sego per digudegi anyep. Ya alhamdulillah, sedikit pengumuman jemaah semuanya bahwa setelah ini kita akan adakan Lir Fest di JC. Silahkan diikuti karena nanti insya Allah juga akan dibuka oleh beliau berempat.